panggilan pelayanan. Ada lagu yang sangat terkenal, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah kesempatan, dan seterusnya. Dalam lagu ini menguraikan tentang bagaimana kehidupan yang indah dalam melayani Tuhan. Benarkah dalam melayani Tuhan itu indah? Apakah ketika kita melayani baik sebagai majelis jemaat, baik pendeta, baik umat, apakah dalam pelayanan kita tidak ada namanya kendala, tidak ada namanya hambatan? Pasti ada. Melayani Tuhan merupakan bagian penting kehidupan manusia. Seorang hamba Tuhan dipilih dari tengah-tengah jemaat, khususnya penatua dan diaken saat ini. Mereka mewakili pilihan Tuhan untuk melanjutkan pelayanan yang berada di depan dan sementara ada. Sehingga pelayanan harus tetap berjalan demi untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk keselamatan umat. Jadi ketika kita melayani berarti kita memberi keselamatan bagi mereka. Kita menuntun mereka, kita menolong mereka mengenal Kristus. Sehingga walaupun tak dapat dipungkiri dalam pelayanan itu terlalu banyak tantangan. Ya mungkin lebih banyak tantangan. Biasa muncul dari keluarga kita sendiri, muncul dari orang lain, atau dari diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melayani di tengah-tengah umat, maka ada kuasa Allah, berkat yang akan kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Kitab 1 dan 2 Timotius adalah kitab pengembangan. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang muda. Dia adalah pemimpin jemaat di Efesus yang saat itu melayani tengah-tengah jemaat. Ketika surat ini ditulis, Rasul Paulus berada dalam penjara. Dia sendiri mengalami penderitaan aniaya. Ketika ia menulis suratnya di dalam 2 Timotius, bersifat sangat pribadi kepada Timotius, supaya Timotius melanjutkan apa yang telah ia kerjakan di Efesus, melanjutkan tugas pelayanan penginjilan yang telah dilakukan oleh Paulus kepadanya. Ya karena Paulus menyadari bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Paulus menyadari hidupnya tidak akan lama lagi beralih dari dunia ini ke Bapa di sorga, sehingga dia harus menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Timotius. Ia menggembalakan Timotius dan memberi semangat kepadanya. Ya seharusnya yang diberi semangat itu adalah Paulus, karena dia di dalam penjara. Seharusnya yang diberi semangat, dukungan Paulus. Tetapi sebaliknya Timotiuslah yang diberi dukungan, kekuatan, supaya tetap melanjutkan tugas pelayanan pemberitaan Injil. Sehingga kalau kita dapat melihat dalam pembacaan kita bahwa dukungan sokongan di dalam penderitaan Paulus terhadap Injil tidak memberikan dia suatu hal yang membuat dia putus asa. Tetapi malah dalam penderitaannya itulah dia memberi semangat pastoral pengembalaan kepada Timotius, supaya tetap setia dalam melakukan tugas panggilan pelayanannya, sehingga dia boleh
memuliakan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Siapa Timotius? Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Timotius adalah anak seorang Yahudi yang Kristen. Buah dari pemberitaan Paulus di Listra, di mana mereka menerima Injil, dan ternyata dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, orang tua dari Timotius sungguh sering mengajarkan Taurat kepada Timotius, sehingga membentuk karakternya sebagai seseorang yang mengenal Tuhan bahkan setelah dia menerima Kristus. Jadi ada pengaruh didikan orang tua terhadapnya, dan ketika menerima Kristus, ia semakin giat di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga tidak heran kesetiaannya bersama dengan Paulus dalam penginjilan, bahkan menemani Paulus dalam penginjilan, membuat ia menjadi orang kepercayaan. Ia sering diutus ke mana saja karena dia dilihat sebagai orang yang bertanggung jawab, dapat menunaikan tugas panggilannya secara baik. Itu karena dari kecil ia telah mengenal firman Allah, dari neneknya Lois, dari ibunya, dari orang tuanya yang senantiasa mengajarkannya akan Taurat dan firman Allah. Jadi ada suatu pengaruh teladan orang tua terhadapnya, sehingga ia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dibaca sama dikasih Tuhan. Memang ketika Paulus akan mengakhiri hidupnya, ia meminta Timotius untuk mengunjunginya di penjara, dengan maksud supaya ia melanjutkan estafet kepemimpinan itu, supaya dia dapat melaksanakan tugas panggilan sebagai hamba Tuhan yang setia. Dan ternyata sebagai pelayan yang muda, Timotius menghadapi masalah yang kompleks. Banyak pemimpin jemaat pada waktu itu ditangkap dan dipenjara, bahkan dibunuh. Ada pengajar-pengajar yang sesat yang mengajarkan iman yang tidak seharusnya diajarkan dalam iman Kristen. Banyak orang yang tidak tahan akan cobaan yang mereka hadapi sebagai orang yang percaya, sehingga mereka berbalik dari Kristus kepada ajaran yang lain. Sehingga Timotius dinasihatkan supaya senantiasa memberitakan firman, siap atau tidak siap waktunya, memberitakan firman secara berani. Ya, karena pada waktu itu juga bukan hanya masalah-masalah dari luar yang menjadi pokok permasalahan dalam pelayanan Timotius, tetapi juga dari dalam orang Kristen sendiri. Timotius dipandang rendah karena masih muda. Timotius dipandang masih belum berpengalaman, sehingga ia terus memberi semangat kepadanya supaya tetap berani memberitakan firman Tuhan. Jangan melihat sesuatu masalah yang ada dalam pelayanan menjadi sesuatu hal yang menakutkan baginya. Dia harus dengan penuh keyakinan memberitakan firman, dengan keyakinan bahwa tantangan yang ada itu adalah bagian dari pelayanannya. Ya, bayangkan dalam pembacaan kita ada beberapa hal yang dinyatakan. Siap sedialah, baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, sabarlah dalam pengajaranmu, dan seterusnya. Ketika menghadapi suatu permasalahan, tantangan dalam suatu pelayanan, maka yang diperlukan adalah sikap berani. Berani menyatakan apa yang benar, berani menyatakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Karena kita tahu bahwa ketika kita menghadapi suatu pelayanan, pasti ada suatu masalah, pasti ada tantangan yang kita hadapi.
Tetapi bagaimana cara pandang kita melihat permasalahan itu menjadi suatu kesempatan dan peluang menjadi keberhasilan. Jemaat Tuhan, ada 3 jenis model tantangan orang yang menghadapi tantangan. Yang pertama adalah ubi, telur, dan kopi. Ubi kalau kita masukkan ke dalam air mendidih, maka apa yang terjadi? Dia yang pertamanya keras, kemudian ketika masuk ke dalam air mendidih, maka dia menjadi lembek. Tipe orang kalau menghadapi suatu tantangan, dia akan langsung kendor. Dia akan langsung mundur dari pekerjaan dan pelayanannya. Awalnya ia kuat, awalnya ia keras. Ketika menjadi masalah, ia menjadi goyah. Tipe orang yang kedua adalah sebutir telur. Kalau telur kita masukkan ke air yang mendidih, apa yang terjadi? Awalnya ia menjadi rapuh. Tetapi setelah ia masuk ke dalam air yang mendidih, ia menjadi keras. Ya, gambaran orang yang ketika menghadapi suatu tantangan, pergumulan tidak menerima nasihat dari orang lain dan seterusnya. Barang yang kedua, kopi. Apa yang terjadi dengan kopi? Kopi kalau kita masukkan ke dalam air yang mendidih, maka akan mengubah air di dalam itu. Sebelumnya air biasa, tetapi setelah dimasukkan kopi dia menjadi hitam. Setelah lama dimasak, maka apa yang terjadi? Keluar aroma yang harum dari kopi. Kopi dapat mengubah suatu keadaan dari air yang mendidih menjadi harum. Jadi yang mau diperlihatkan kepada kita ketika kita menghadapi suatu tantangan, kalau kita percaya bahwa itu adalah tugas yang diberikan kepada Tuhan, berarti kita bisa mengubah sesuatu dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Kita dapat mengubah sesuatu yang tidak benar bisa menjadi benar. Karena kita punya keyakinan kita bersama dengan Tuhan. Dan pekerjaan bersama dengan Tuhan pasti dapat mengubah sesuatu. Yang kedua adalah, dari ayat yang kedua tadi adalah tabah. Seorang yang memberita Injil berkaitan dengan hal yang ketekunan yang terus menerus dilakukan dalam ayat yang kedua tadi. Beritakanlah, siap sedialah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi pokoknya adalah ketika memberitakan Injil, sabarlah. Karena pasti ketika kita memberitakan firman Allah, tidak semua orang akan menerima. Pasti ada yang menolak. Pasti ada yang antipati. Tetapi dengan kesabaran, dengan kuasa Roh Allah, kita dapat memberikan suatu hal yang baik kepada sesama kita. Sehingga sebagai hamba Tuhan perlu sabar dan tekun di dalam Tuhan. Karena apa yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat yang pertama, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Yesaya 55 ayat yang pertama. Jadi apa yang kita lakukan di dalam Tuhan pasti akan berhasil di dalam
ketabahan dan kesabaran. Yang terakhir adalah pengorbanan. Darahku telah dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara ini. Ada pengorbanan yang harus dibayar. Ada harga yang harus diambil. Menjadi pelayan dan hamba Tuhan berarti kita memikul salib. Mengambil bagian dan memilih sebagai hamba Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, berarti kita rela mengikut Dia. Berarti ada penderitaan. Di balik penderitaan itu, kita akan senantiasa menerima kasih karunia Allah. Mengapa Paulus menyadari akan hidupnya adalah pengorbanan untuk Kristus? Karena dia menyadari bahwa Kristus telah berkorban baginya, maka ia berterima kasih untuk pengorbanan Kristus, sehingga seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Bahkan nyawanya pun diberikan kepadanya, karena ia menyadari bahwa hidupnya hanyalah kasih karunia Allah. Apa yang ia lakukan di dalam pelayanannya itu adalah persembahan bagi Tuhan. Siapa yang tidak mengenal Paulus? Begitu banyak jemaat yang dibangunnya. Begitu banyak orang yang dipanggil menjadi pengikut Kristus. Ia dipakai secara luar biasa karena ia menyerahkan hidupnya berkorban bagi Kristus. Ya, seringkali kita sebagai penatua diaken berkata begini, Tuhan, saya sudah memberikan segalanya bagi Tuhan. Kenapa harus diomeli? Kenapa harus dihujat? Kenapa harus dikritik? Padahal sudah terbaik yang aku berikan. Di dalam pelayanan, setiap apa yang baik kita lakukan kepada orang lain tidak selalu bereaksi dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan baik seringkali ditanggapi dengan negatif, dengan pesimis. Itu sudah menjadi resiko pengorbanan untuk melayani. Kita berkorban perasaan kita berkorban waktu kita untuk Tuhan. Dan seringkali kita katakan, saya sudah tidak tahan Tuhan, lebih baik saya tutup. Lalu kadang-kadang kalau kita tidak suka dengan orang lain di gereja, kita mulai malas ke gereja, saya tidak suka di sana. Ya, lalu kita salahkan Tuhan, padahal bukan Tuhan yang salah. Pengorbanan adalah bagian penting dalam pelayanan. Perasaan kita, kehidupan kita, keluarga kita. Tetapi itu tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Kata Paulus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa harapan Paulus? Menerima mahkota, menerima kasih karunia Allah, kebenaran bersama dengan Tuhan, sehingga orang yang melayani Tuhan haruslah bertahan di dalam Tuhan supaya menerima mahkota. Kalau kita tidak bertahan dalam pelayanan, berarti kita tidak akan menerima mahkota. Hanya orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan menerima mahkota dari Tuhan. Ini adalah harapan, keyakinan Paulus. Sehingga segala pelayanannya di tengah-tengah jemaat, penderitaannya, pergumulannya, pengharapannya kepada Timotius, itulah yang diharapkan.
menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan diutus hari ini dalam peneguhan majelis. Ketika kita menjadi majelis jemaat, berarti kita mendapat berkat dari Allah dalam penumpangkan tangan. Itu juga berarti bahwa ketika kita diberkati, kita menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Kita menjadi berkat bagi keluarga kita, kita menjadi berkat bagi umat, bagi orang yang kita layani. Sehingga doa kita, perbuatan kita membawa kebaikan bagi orang lain. Luar biasa hidup seorang hamba Tuhan. Ketika ia berada di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun umat, maka ia memberkati hidup orang lain. Ya, walaupun dalam kenyataan tidak mudah untuk melayani, begitu banyak tantangan, tetapi kita dimampukan menjadi berkat bagi orang lain. Suatu hal yang tak dapat dimiliki orang lain dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Berkat khusus bagi mereka yang terpanggil menjadi pelayan Tuhan. Marilah kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita dari antara jemaat. Marilah kita tetap teguh dalam pelayanan kita tetap tabah, bukan korban bagi pelayanan. Kita senantiasa menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Bertahanlah sampai akhir, sehingga engkau menerima mahkota kehidupan. Terpujilah nama Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin.